Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kuriku shite kurete arigatou gozaimasu. Halo teman-teman, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel yang membahas tentang aktivitas kekuatan spiritual, sharing experience, law of attractions, dan masih banyak lagi. Bersamaku, salam kenal, namaku Ajeng. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Semoga video-video seperti ini, channel-channel seperti ini dapat menjadi pengingat, dapat menjadi alarm untuk kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menjadi motivasi serta inspirasi untuk kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan kita dalam berkehidupan di dunia ini. Di kesempatan kali ini, aku ingin berbagi amalan yang aku amalkan untuk mendapatkan pekerjaan 1 bulan setelah lulus kuliah. Oke, jadi cerita ini dimulai di tahun 2017 ketika aku lulus kuliah, wisuda itu di bulan November kalau nggak salah. Kemudian Desembernya aku sudah dapat pekerjaan, teman-teman. Jadi waktu itu aku kuliahnya di Sumatera, kemudian aku pulang ke Jawa. Sebenarnya sama keluargaku pun disuruh istirahat dulu gitu, nggak apa-apa kalau belum dapat pekerjaan, nggak langsung juga nggak apa-apa. Namun aku kayak nggak enak banget gitu di rumah habis lulus kuliah. Jadi segala ada lowongan aku cari di Instagram, di Twitter juga gitu, langsung aku kirimin emailnya gitu. Pokoknya aku berusaha untuk melamar kemanapun gitu, nggak diem. Dan aku ke rumah kakakku, di rumah emasku gitu ya. Nah, aku tanya tuh, biasanya yang menyalurkan orang untuk kerja tuh siapa sih, punya kenalan gak gitu kan. Dan kebetulan kakak iparku itu ada kenalan dimana dia adalah seorang guru, dan guru ini suka nyalurin murid-muridnya ke perusahaan-perusahaan gitu loh. Nah, aku minta nomornya, kemudian aku hubungi si guru ini, dan guru ini bilang, "Mbak, kalau saya ini biasanya menyalurkan itu untuk anak-anak sekolah buat ke pabrik-pabrik," katanya gitu. Nah, terus ya udah deh, nggak apa-apa Pak, nanti kalau misalkan ada untuk saya gitu, saya kan carinya di kantor gitu, mohon untuk diinfokan ya Pak gitu kan. Nah, setelah itu nggak lama, benar-benar sekitar 3 hari kalau nggak salah, sih bapak itu WhatsApp ke aku, nge-share lowongan pekerjaan walk interview sebagai admin di Kota Madiun, dimana kota itu adalah 1 jam perjalanan dari kotaku. Nah, ini cocok banget nih, kayak segala yang dibutuhkan di flyer lowongan pekerjaan itu sesuai banget sama aku gitu kan. Nah, terus akhirnya aku niatin, aku bikin surat lamarannya, kemudian aku ikhtiar langitkan gitu kan. Waktu itu aku membaca Yasin sebanyak 25 kali, kemudian membaca sholawat sebanyak 25 kali aja, karena waktu itu belum tahu banget yang namanya sholawat, dan sholawat yang aku amalkan itu adalah sholawat Syajaratun Nuqut. Kemudian membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, menjelang aku berangkat menuju walk interview itu, aku kan naik bis ya. Dari tempatku menuju ke Madiun itu aku naik bis. Di dalam bis aku membaca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya untuk dapat dimudahkan gitu kan ya. Sebelumnya aku juga udah latihan gitu, interview gitu. Apa nanti yang bakal ditanyain, kenapa pengen jadi ini, begitu kan. Udah aku hafalin dulu sebelumnya di rumah gitu, dengan cari di Google aja ya. Jadi sebelumnya pengalamanku ini, aku tidak ada pengalaman bekerja sama sekali. Waktu kuliah aku hanya ngajar doang gitu kan. Gak ada pekerjaan yang namanya bekerja di kantor, terus megang komputer, ngehandle segala macam tentang perkantoran tuh aku bener-bener blind banget gitu ya, buta banget gitu kan. Nah, namun aku percaya nih, pasti Allah akan memberi apa yang aku mintakan. Nah, waktu itu aku berangkat, nyampe sana ternyata udah banyak banget orang-orang yang ngantri gitu. Bahkan ada yang diantrin mobil, ada yang diantrin orang tuanya. Terus aku tanya sekitar tuh, mbak-mbak itu, mereka tuh ada dari ex-teller bank, ex perusahaan BUMN, pokoknya orang-orang yang udah berpengalaman semuanya gitu ya. Dan aku tanya tuh sekitar lagi, ada nggak sih yang fresh graduate kayak aku gini, baru lulus gini gitu kan. Ada pun cuma 1, teman-teman lainnya tuh udah pada berpengalaman semua di finance, di segala macam gitu. Pokoknya mereka udah berpengalaman sebagai admin, dan aku nggak sama sekali. Dan si temanku yang baru lulus ini juga, dia datangnya juga sama dari kotaku, namun kita beda kecamatan gitu ya. Dia itu kayak udah nyabang gitu, habis ini mau interview ke sini hari ini juga gitu kan. Nah, sementara aku enggak, aku cuman hari itu ke sini aja gitu kan. Di sana aku juga kepanasan ya, waktu itu kan memang di emperan kantornya gitu, untuk nungguin antrian kita naik ke atas untuk interview gitu kan. Nah, di tengah-tengah aku mengantri itu, aku mendengar sayup-sayup azan, terus kemudian suara mengaji dari masjid, dan orang-orang bersiap untuk
melakukan sholat Jumat gitu kan. Nah, di sana tuh aku berdoa kepada Allah gitu. Karena waktu itu kepalaku sakit juga karena kepanasan gitu ya. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini adalah bentuk ikhtiarku gitu. Aku memohon kepadamu untuk dapat dilancarkan. Kalaupun ini bukan rezekiku, aku ikhlas ya Allah. Namun aku mohon gitu kan, berikan kemudahan untuk aku bisa mendapatkan pekerjaan. Lalu kemudian aku baca Al-Fatihah lagi tuh 1 kali. Lalu ada si mbak-mbak pengen pinjem klip, apa sih? Klip untuk nyelipin di kertas itu, pin atau apa gitu. Aku bawa gitu, bawa banyak banget di tas. Dan tempatnya tuh ada di belakang banget gitu, ada di bawah tasku banget, yang dimana pasti ribet banget buat ngambilnya kan. Tapi aku niatin, ya Allah, semoga jalanku dengan membantu mbak ini untuk dia ngeklip fotonya dalam kertasnya itu, aku ambilin, aku kasih ke dia gitu kan. Terus dia bilang mau beli aja katanya. Dia kan waktu itu minta 10 keping apa gimana ya, dia mau beli ke aku, dan aku nggak mau dong karena kan cuman pin gitu doang. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam. Di dalam tuh masih ngantri lagi teman-teman, masih ngantri lagi untuk nunggu ke atas satu persatu. Dan mereka tuh kayak dari atas tuh kayak udah senyum-senyum gitu, kayak abis terjadi apa ya di atas gitu kan. Namun aku tetap terus kayak sambil celingak-celingok aja, karena lingkungan ini bener-bener baru banget buat aku kan. Di kantor ini bener-bener baru banget aku lihat gitu. Nah, tiba waktunya aku naik ke atas. Aku di sana bertemu dengan Bu Zulfa. Bu Zulfa adalah orang yang sangat baik di hidupku, dan dia adalah orang yang menginterview aku saat itu. Waktu itu dia bertanya, kenapa pengen jadi admin gitu kan, aplikasi apa aja yang ada dalam HP kamu gitu. Terus kemudian aku bilang kalau aku menghandle salah satu akun, yaitu akun K-pop gitu kan. Terus habis itu dia bilang, K-pop gitu kan, iya saya itu suka sama Kyuhyun gitu kan. Jadi saya menghandle akun yang dimana ada Kyuhyun semua di dalamnya, dan teman-teman saya dari luar negeri banyak gitu kan. Nah, ternyata si ibu ini dia juga suka Korea gitu ya waktu itu. Lalu si ibu ini kayak notice ke aku gitu. Jadi kayak interest ke aku gitu ya, Masya Allah. Lalu kemudian aku pulang kan, aku pulang tuh kayak nggak kayak yang lainnya gitu. Yang lainnya tuh pada senyum, pada gembira gitu kan. Tapi aku tuh kayak ikhlas aja gitu, ya Allah. Terus aku langsung pulang ke rumah, aku nggak kemana-mana lagi, aku pulang ke rumah, naik bis lagi, kemudian turun dari bis, dijemput sama bapakku, dan pulang ke rumah. Ditanya bapakku, gimana hasilnya? Dan aku bilang, masih nunggu dulu bapak gitu kan, belum ada pengumumannya. 2 hari setelah itu teman-teman, itu kan hari Jumat ya, aku interview. Kemudian hari Sabtu, hari Minggu, hari Seninnya, aku dapat SMS dari HRD-nya teman-teman. Ternyata aku lolos gitu kan ya, aku lolos. Dan aku mikirnya tuh kayak, aku sama siapa ya, ada temennya nggak ya. Dan aku tanya tuh sama HRD-nya, Bu, teman saya siapa yang lolos gitu, saya boleh minta nomornya untuk kita berkenalan gitu. Katanya nggak ada, memang yang dipilih hanya 1 orang saja, yaitu aku. Dan aku kayak gitu, Masya Allah, waktu itu kayak, ya Allah, ini beneran nggak sih gitu kan, serius gitu. Padahal rivalku ya, sainganku saat itu bener-bener orang-orang yang udah pengalaman semua, orang-orang yang udah, aduh gak ngerti lagi, orang-orang yang udah ahli gitu ya. Sementara aku hanya fresh graduate, dan aku lulus gitu, lulus di perusahaan pertamaku ya, dimana perusahaan itu adalah perusahaan yang besar teman-teman. Aku kayak Masya Allah gitu kan, ini bukan karena aku pintar, ini bukan karena aku bisa. Aku bener-bener kayak orang yang bodoh, orang yang gak tahu apa-apa, baru lulus kuliah. Lalu aku yakin ini semua karena Allah Subhanahu wa taala mendengar aku. Ini semua karena bacaan Yasinku, karena sholawatku, karena bacaan Al-Fatihahku, dan karena keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan apa yang aku inginkan, teman-teman. Aku mau nangis deh kalau cerita ini, tuh bener-bener pengalaman yang luar biasa banget, pertama kalinya dalam hidupku, dan aku senang banget. Dari sana aku berniat untuk tidak meninggalkan sholat sama sekali. Dan cerita itu berakhir teman-teman, aku mendapatkan pekerjaan 1 bulan pertama setelah aku lulus kuliah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan aku mulai masuk bekerja, dan tentu saja di dalam pekerjaanku aku menemui hambatan, aku menemui kesulitan. Dan nanti aku akan sharing lagi amalan-amalan apa saja yang aku gunakan agar supaya aku bisa lancar bekerja, agar supaya aku mudah bekerja. Nanti aku akan sharing lagi. Jadi segala sesuatu yang kurasa sulit, segala sesuatu yang kurasa tidak mampu, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku dapat dimampukan menjalani pekerjaan itu dengan baik, karena itu adalah kewajibanku. Maka aku harus bekerja dengan baik,
Dan ketika aku kesulitan, tidak mampu, tidak bisa, aku minta kepada Allah yang maha mampu, yang maha bisa. Ya, aku doakan semoga teman-teman sekarang yang sedang mencari pekerjaan atau ingin pindah di satu pekerjaan lama ke pekerjaan baru, aku doakan semoga semuanya dapat diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan diberi pekerjaan yang baik, pekerjaan yang dimana kita tetap bisa sholat. Ya, aku akhiri video ini, semoga video ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan motivasi dan inspirasi untuk kita terus mengandalkan Allah di segala situasi. Oke, aku akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.